Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita akan memasuki tema yang keempat, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Anak-anak bisa menyiapkan buku tema 4-nya ya. Selain air, cairan tubuh yang ada di dalam tubuh manusia yaitu darah. Apakah anak-anak bisa menebak berapa ya jumlah darah yang ada di dalam tubuh manusia? Ya, di dalam tubuh manusia itu terdapat sekitar 4-6 liter darah. Jumlah darah ini tentunya tergantung dari usia dan ukuran tubuh seseorang. Pada pertemuan hari ini, kita akan fokus membahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam darah. Apa saja ya komponen yang terkandung dalam satu tetes darah? Kita cari tahu bersama ya. Darah itu 55%-nya terdiri dari plasma darah, sedangkan 45%-nya terdiri dari sel darah dan keping darah. Sel darah sendiri itu ada sel darah merah dan sel darah putih. Nah, seperti ini ya anak-anak. Jadi, di dalam darah itu 55%-nya itu berupa plasma darah, sedangkan 45%-nya ini tersusun dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Setiap komponen ini tentu memiliki fungsi masing-masing yang sangat penting untuk tubuh kita. Kita cari tahu bersama ya tentang fungsinya. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah ini berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan sisa metabolisme yang terjadi di tubuh kita. Kemudian, sel darah merah. Nah, ini seperti ini ya bentuknya sel darah merah. Sel darah merah ini bagian tengahnya terdapat cekungan seperti ini bila kita melihatnya di dalam mikroskop. Sel darah merah ini berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan. Pertemuan sebelumnya kita baru saja belajar tentang sistem pencernaan. Pada bagian usus, sari-sari makanan itu akan diserap oleh tubuh. Nah, yang mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh bagian tubuh ini adalah sel darah merah. Selain mengangkut zat-zat sari makanan, sel darah merah juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen. Sangat penting sekali bukan peran sel darah merah ini? Selain sel darah merah, juga terdapat sel darah putih. Sel darah putih ini fungsinya tidak kalah penting dibanding sel darah merah. Sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman dan bibit penyakit. Sehingga ketika ada kuman dan bibit penyakit di dalam tubuh kita, itu akan dilawan oleh sel darah putih. Dan yang terakhir itu ada keping darah. Keping darah ini juga sangat penting loh anak-anak. Keping darah ini akan membantu proses pembekuan darah. Sehingga ketika kita terluka dan tubuh kita mengeluarkan darah, keping-keping darah ini akan membentuk benang-benang halus yang disebut fibrinogen. Nah, fibrinogen tersebutlah yang membantu proses pembekuan darah. Masya Allah sekali ya fungsinya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Tugasnya anak-anak silahkan menyebutkan komponen-komponen dari penyusun darah yang Ustazah jelaskan tadi. Kemudian anak-anak identifikasi ya fungsi dari masing-masing komponen penyusun darah tersebut. Siap anak-anak? Ya, semangat ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.